Bab 786, ada supermaster di antara leluhur. Di suatu tempat dalam kegelapan, Komandan Pan sedang duduk bersila di dalam ruangan, dengan tangan terlipat di dada, dan aura kuat memancar dari tubuhnya. Dia mempraktikkan teknik hantu Asura, yang menempati peringkat 3 teratas dalam peradaban Asura. Teknik ini memiliki keistimewaan, yaitu semakin banyak pertempuran yang dilakukan, semakin kuat jadinya. Seluruh pengawal Asura di luar mempraktikkan teknik ini. Aura Komandan Pan semakin kuat dan dia akan menerobos. Tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat ini, cahaya berdarah diam-diam datang padanya. Ekspresi Komandan Pan berubah drastis, dan dia tiba-tiba mengambil pisau panjang di sampingnya dengan tangan kanannya dan memegangnya di depannya. Bang! Saat seberkas cahaya dingin muncul, Komandan Pan terpental. Begitu dia berhenti, seberkas cahaya dingin lainnya datang, kali ini lebih cepat, dan menembus di antara alisnya dalam sekejap. Jelek! Komandan Pan segera ditahan di tempatnya. Komandan Pan kaget, dengan marah dan berkata, "Aku pengawal Asura, beraninya kamu." Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Merasakan pemandangan ini, Komandan Pan langsung ketakutan setengah mati, dan pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya. Komandan Pan berkata dengan ngeri, "Panglima Huang, selamatkan aku." Pada saat ini, bayangan virtual tiba-tiba muncul di atas kepala Komandan Pan. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi Raja Asura. Panglima Huang melihat ke kejauhan dengan dingin, "Klantaya, aku tidak tahu apa yang disinggung bawahan aku hingga membuat kamu membunuh seperti ini." Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian linen perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Lelaki tua berpakaian linen itu berkata dengan tenang, "Panglima Huang, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan orang kamu?" Panglima Huang mengerutkan kening dan perlahan menoleh untuk melihat Komandan Pan. Wajah Komandan Pan sepucat kertas, dan matanya dipenuhi ketakutan. Orang tua berpakaian linen berkata dengan tenang, "Kami telah menyelidiki dengan jelas bahwa Komandan Pan mempunyai beberapa hal yang tidak menyenangkan dengan Tuan Ye, tapi karena cendekiawan tertinggi, Komandan Pan tidak berani mengincar Tuan Ye, tapi setelah Tuan Ye datang ke peradaban Asura kita, Komandan Pan diam-diam menyebarkan berita bahwa Tuan Ye memiliki warisan peradaban kosmik tingkat 4, dan ingin menggunakan pisau orang untuk membunuh orang." Panglima Huang menatap Komandan Pan, yang terlihat sangat jelek, "Biarpun aku menyebarkan berita bahwa kultivator pedang muda itu memiliki warisan peradaban kosmik tingkat 4, aku tidak menghasut Johnny Taya untuk mengincarnya. Apa hubungannya dengan masalah ini denganku?" Orang tua berpakaian linen itu melirik ke arah Komandan Pan dan berkata dengan lembut, "Aku merasa kamu menyebalkan dan aku ingin memukul kamu sampai mati, boleh?" Komandan Pan. Panglima Huang tiba-tiba berkata, "Masalah ini." Orang tua berpakaian linen tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan cahaya dingin di antara alis Komandan Pan tiba-tiba terbang keluar. Pada saat yang sama, kepala Komandan Pan langsung terbang keluar, dan akhirnya dibawa kepadanya oleh cahaya dingin. Bang! Dalam sekejap, aura menakutkan langsung mengunci lelaki tua berpakaian linen. Orang tua berpakaian linen itu tidak takut sama sekali. Dia memandang Panglima Huang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Panglima Huang, aku sudah membunuh orangnya. Kalau kamu ingin membalas dendam, Klantaya akan melayani kamu kapan saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Di tempat, ekspresi Panglima Huang sangat suram. Di sisi lain, di atas gunung, seorang pria berbaju putih sedang duduk bersila di tanah, bersandar pada pohon mati. Di depan dan di bawahnya terdapat barisan pegunungan yang tak berujung, seperti negeri dongeng. Orang ini adalah Mindo Suan, putra tertua dari klan Suan. Di samping Mindo Suan, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam bersih, dengan rambut abu-abu, dan tubuhnya sedikit tertunduk. Mindo Suan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku baru saja mendapat kabar bahwa Komandan Pan telah meninggal." Orang tua itu berkata dengan tenang, "Ya, dia tidak tahu diri." Mindo Suan tersenyum dan berkata,
dia meremehkan cendekiawan tertinggi. Dia bercanda. Bagaimana seseorang yang bisa dihargai oleh cendekiawan tertinggi bisa menjadi orang biasa? Orang tua itu berkata dengan suara yang serius, "Lalu kenapa, Tuan Muda, kamu ingin menghasut Johnny Taya?" Mindo Suan tersenyum dan berkata, "Aweng, kenapa kamu tidak menebaknya?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan menebaknya." Mindo Suan tertawa, lalu berkata, "Karena kultivator pedang itu memang memiliki benda ilahi peradaban kosmik tingkat 4 di tubuhnya." Orang tua itu berkata dengan suara yang serius, tapi dia dihargai oleh cendekiawan tertinggi. Mindo Suan mengangguk, "Ini adalah masalah." Orang tua itu mengingatkan, "Tuan Muda, pemuda itu tidak menakutkan, tapi cendekiawan tertinggi. Biarpun dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan faksi manapun, kalau dia memusuhi keluarga Suan kita, itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga kita. Kalau itu terjadi, keluarga tidak akan melindungimu." Mindo Suan memandangi lautan awan di kejauhan, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. "Aweng, kalau kita bisa mendapatkan benda ilahi 4 dimensi alam semesta, apakah bisa menerimanya biarpun kita menyinggung cendekiawan tertinggi?" Orang tua itu terdiam. Kalau mereka benar-benar mendapatkan benda ilahi itu, dan nilai dari benda ilahi itu cukup tinggi, keluarga Suan masih bisa menanggung menyinggung cendekiawan tertinggi demi orang luar. Orang tua itu memandang Mindo Suan, "Bagaimana Tuan Muda bisa yakin bahwa benda ilahi yang diperoleh pemuda itu memiliki nilai yang cukup?" Mindo Suan tersenyum dan berkata, "Sebelumnya, aku tidak yakin, jadi aku menghasut Johnny Taya untuk mengujinya, tapi sekarang, aku yakin bahwa nilai benda ilahi yang dimiliki pemuda itu tidak dapat diukur." Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya, "Pedang itu." Mindo Suan mengangguk, "Kekuatan Johnny Taya tidak lemah. Dia berada di puncak 80% keilahian, dan kekuatan tempur aslinya sebanding dengan beberapa di keilahian 90%. Terlebih lagi, ketika dia menghadapi pedang pemuda itu, dia juga mengaktifkan senjata ajaib Asura yang merupakan harta karun yang bisa masuk peringkat 10 besar di klan Taya, tapi itu rapuh seperti kertas." Berbicara tentang ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Yang paling penting adalah pedang itu menghancurkan ruang dan waktu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil. "Ini ruang dan waktu. Ruang dan waktu di sini berbeda dengan ruang dan waktu di luar. Ruang dan waktu di sini diberkati oleh formasi Asura yang kuat. Jadi sangat kuat dan hanya dapat diguncang oleh master yang telah menciptakan jalannya sendiri. Sander Ye hanyalah keilahian, tentu saja dia tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang ruang dan waktu di sini." "Pedang. Itu karena pedang itu." Mindo Suan tersenyum dan berkata, "Dan menurutku pedang itu hanyalah salah satunya. Dia pasti memiliki benda ilahi lainnya." Orang tua itu memandang Mindo Suan dan berkata dengan suara yang serius, "Tuan Muda, apakah kamu benar-benar ingin bertaruh?" Mindo Suan tertawa dan berkata, "Kenapa tidak bertaruh? Apa yang disebut kekayaan memang diperoleh melalui bahaya. Ini adalah kesempatan bagi klan Suan. Tentu saja, masalah ini tidak bisa diburu-buru atau ditindak dengan gegabah. Tembakan pertama harus berupa pembunuhan langsung tanpa memberinya kesempatan." Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu mengangguk, "Ini butuh perencanaan yang matang." Mindo Suan tiba-tiba berkata, "Bagaimana sikap klan Asura?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Entahlah, mereka belum mengirim siapapun untuk menghubungi kultivator pedang muda itu, mungkin mereka hanya menunggu dan menonton." Mindo Suan tertawa kecil, "Sejak kematian orang itu, klan Asura tidak pernah menghasilkan orang yang cakap, sehingga mereka menjadi sangat rendah diri selama bertahun-tahun." Orang tua itu berkata dengan suara yang serius, "Hati-hati dengan apa yang kamu katakan." Mindo Suan tertawa dan berhenti berbicara. Akademi tertinggi. Cendekiawan tertinggi membawa Sander Ye ke aula. Seluruh aula adalah alam semesta langit berbintang yang khusus. Di alam semesta langit berbintang ini, ada pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan buku-buku kuno digantung di pilar cahaya itu. Sander Ye melihat sekeliling, matanya penuh rasa ingin tahu.
Yinia di sampingnya sudah menyimpan boneka itu. Dia menjilati manisan Hao dan melihat sekeliling dengan sedikit minat. Baginya, semuanya baru. Cendekiawan tertinggi melirik Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Siapa gadis ini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Adikku." Maester tertinggi berkedip, "Adik." Sander Ye mengangguk, "Ya." Cendekiawan tertinggi memandang Yinia yang tersenyum tipis, lalu mengangguk. Dia telah menyerap sebagian besar informasi dan pengetahuan peradaban alam semesta Guanxuan, jadi dia tahu apa arti adiknya. Dia merasa senang dengan panggilan Sander Ye. Termasuk Sander Ye, dia juga menganggap itu bagus, karena dia memberinya 3 manisan Hao setiap hari, dan terkadang membuatkan makanan untuknya. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana orang ini bisa menaklukkan api langit. Dia tidak melakukan kontak dengan api langit, karena kecerdasan spiritual api langit disegel, dan dia tidak dapat menghubunginya sama sekali. Cendekiawan tertinggi melirik mereka, tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia membawa Sander Ye berdua ke paviliun langit berbintang. Dia memberi isyarat undangan, "Silakan duduk." Sander Ye mengangguk, lalu duduk sambil berpikir. Pada saat ini, cendekiawan tertinggi berkata, "Maaf, aku tidak menyangka seseorang akan mengincar kamu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Cendekiawan tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah menyelidiki dengan jelas. Komandan Pan yang dengan sengaja menyebarkan berita bahwa kamu telah memperoleh benda ilahi peradaban kosmik tingkat keempat." Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian linen tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Lelaki tua berpakaian linen itu membungkuk hormat kepada cendekiawan tertinggi, dan kemudian berkata, "Salam cendekiawan tertinggi." Cendekiawan tertinggi memandang lelaki tua itu, "Apakah ada masalah?" Pria tua berpakaian linen itu membungkuk lagi, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kepala terbang di depan Sander Ye. Itu kepala Komandan Pan. Orang tua berpakaian linen itu mengepalkan tinjunya ke arah Sander Ye dan berkata, "Tuan Ye, klan Taya telah menyinggung sebelumnya. Mohon maafkan." Sander Ye melirik kepala itu, lalu tersenyum dan berkata, "Itu sudah berakhir." Orang tua berpakaian linen tersenyum tipis dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membungkuk hormat kepada cendekiawan tertinggi, lalu berbalik dan menghilang dari tempat kejadian. Sander Ye melambai ringan, dan kepala berdarah itu segera berubah menjadi abu. Sander Ye memandang cendekiawan tertinggi dan berkata sambil tersenyum, "Aku datang ke peradaban Asura kali ini karena aku juga ingin tahu lebih banyak tentang peradaban Asura. Aku tidak akan mengganggu kamu, kan?" Cendekiawan tertinggi tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Sebenarnya, kalau Tuan Ye tidak datang, aku juga akan bersiap untuk mencari kamu." Sander Ye sedikit terkejut, "Kenapa?" Cendekiawan tertinggi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, aku ingin bertanya, apakah leluhur kamu ada orang yang sangat lihai?" Sander Ye berkedip dan tidak berkata apa-apa. Cendekiawan tertinggi berdiri dan mendekati Sander Ye, dan berkata dengan serius, "Katakan padaku secara diam-diam, aku berjanji, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun, sungguh." Sander Ye bersambung.